Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali kepada renungan doa pada petang hari ini, Rabu tanggal 1 Juli 2020. Di dalam persekutuan doa kita hari ini diambilkan dari Mazmur pasal 75 ayat yang kedua. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saudara yang kasih Tuhan, pada petang hari ini kita diajarkan oleh pemazmur untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah secara terbuka akan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Hal ini menyadarkan kepada kita untuk kita tidak mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri dan juga kemampuan kita sendiri. Tetapi kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian yang diciptakan oleh Allah. Allah telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, menciptakan angkasa raya dengan segala cakrawalanya, bintang-bintang, rasi galaksi yang membuat atau mempengaruhi iklim dan cuaca. Itu terjadi bukan kebetulan, tetapi itu diciptakan oleh Allah. Banyak orang cerdik pandai mencari dengan kemampuan sainsnya untuk membuktikan bahwa alam itu ada, angkasa raya itu ada, bintang, bulan, planet-planet itu ada. Tetapi sekali lagi sains dapat membuktikan, tetapi semua itu diciptakan oleh Allah. Setelah kita menyadari bahwa semua yang ada adalah ciptaan Allah, maka kita memiliki alasan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Pemazmur menunjukkan 3 hal di dalam nas petang hari ini. Yang pertama adalah kemahakuasaan, kemahadiran Allah. Yang kedua adalah iman. Yang ketiga adalah sebagai hakim yang benar dan yang adil. Jadi pemazmur menunjukkan poin penting yang harus kita sadari. Allah sebagai yang maha kuasa, sebagai Allah yang maha hadir, berkuasa atas segala yang ada di bumi, di bawah, dan juga yang ada di langit di atas. Demikian pula kita dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah yang kita kenali, yang dapat kita lihat, yang kasat mata. Seperti halnya bumi dengan segala tumbuhan dan isinya, bahkan makhluk hidup yang ada dalamnya, termasuk manusia. Kemudian kita juga dapat mengenali akan apa yang telah diciptakan oleh Allah di angkasa raya, galaksi, dan juga cakrawala dan planet-planet yang ada di dalamnya. Di dalam angkasa raya itu diciptakan oleh Allah. Kita menyadari hal itu, kemudian kita bersyukur, dan itulah alasan kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Kita sadar itu adalah perbuatan Allah yang ajaib, itu adalah pekerjaan Allah yang besar. Maka kita wajib bersyukur dengan menyerukan namanya, memuliakan namanya, menyembah kepadanya. Kita adalah bagian dari yang diciptakannya. Kemudian perbuatan ajaib Allah yang besar, yaitu menjadikan
kita beriman kepadanya. Allah tidak kelihatan, Allah tidak kasat mata, Allah tidak dapat disentuh dengan indera kita. Tetapi iman kita menjadi percaya bahwa Allah telah menjelma menjadi manusia di dalam Yesus Kristus dan juga di dalam sakramen-sakramen yang kita rayakan setiap kebaktian. Hanya iman yang dapat menuntun manusia menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Sang Putra Allah, sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Jika kita menyadari hal itu, maka kita akan selalu bersyukur kepadanya. Mari para kasih Tuhan, kita bersama-sama pada hari ini untuk merenungkan betapa besarnya perbuatan ajaib dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah dikerjakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita senantiasa sadar bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita dikehendaki oleh Allah dengan talenta kita, dengan potensi kita, dengan bakat kita yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita berjalan di atas jalan kepercayaan yang telah Allah tetapkan di atas bumi ini. Untuk kita dituntunnya, untuk kita dapat mengenali perbuatan ajaib dan pekerjaan-pekerjaan Allah yang telah diperbuatnya sebelum kita ada di bumi. Dan kemudian hal itu mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu maha kuasa. Allah maha hadir. Di mana Allah akan menyertai setiap manusia yang dituntunnya di atas jalan kepercayaan itu menuju kepada keselamatan yang kekal, menuju kepada kerajaan Allah yang pada akhirnya manusia ini akan melihat Allah dengan sesungguhnya di dalam kebenarannya. Oleh karena para kasih Tuhan, kita yang menyadari akan hakikat pengenalan kehendak Allah, maka kita akan beriman kepadanya. Dan kemudian kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam kehidupan manusia. Dalam Injil dikatakan, karena begitu besar kasih karunia Allah kepada dunia dan kepada manusia, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah bukti kemahahadiran dan kedekatan Allah kepada manusia. Disinilah Allah menunjukkan kasih-Nya yang nyata, sehingga hendaknya manusia itu beriman kepadanya. Ya, kita beriman kepada Yesus Kristus, kita menyadari bahwa itu adalah suatu misteri. Mengapa kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Putra Allah dan pengantara kita yang akan membawa kita ke dalam kerajaan Bapanya? Kita tidak tahu. Tetapi kita sadar ini karena perbuatan ajaib yang Allah kerjakan kepada manusia. Ini adalah kasih Allah yang kemudian menjadikan kita sebagai anak Allah. Alkitab juga mengatakan, tidak ada seseorang pun yang datang kepada Yesus Kristus jikalau Allah tidak berkenan. Itu sebagai bukti bahwa iman itu adalah misteri. Alkitab juga memberikan suatu catatan dan bukti-bukti akan iman itu. Mengapa Saulus, sang pembasmi orang Nasrani, kemudian menjadi rasul? Mengapa seorang yang disalibkan di sebelah kanan Yesus Kristus, seorang penjahat besar, kemudian dia percaya kepada Yesus Kristus?
Mengapa? Seorang perempuan Samaria yang berdosa, yang bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, kemudian ia mengenali Yesus sebagai Mesias. Semua itu adalah misteri yang tidak mampu kita selami. Bahkan mungkin sains, ilmu pengetahuan tidak mudah untuk membuat kita menjadi paham, untuk kita menjadi mengerti. Tetapi iman yang diperkenankan oleh Allah untuk kita miliki, yang diperkenankan oleh Allah untuk menjadi kita sebagai murid Yesus Kristus, maka kita mengenali ini adalah perbuatan ajaib Allah kepada kita. Maka dari itu, marilah kita menceritakan hal ini dengan penuh rasa syukur, sehingga kita mampu menceritakan hal ini kepada semua orang. Hanya jika saudara dan saya dituntun oleh Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, pemazmur menunjukkan tentang penghakiman Allah sebagai suatu ungkapan keadilan dan kebenaran Allah. Di dalam Mazmur ayat yang kedua dikatakan, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ini menjadikan suatu bukti bahwa penghakiman adalah kebenaran dan keadilan Allah yang menjadikan manusia memiliki alasan untuk bersyukur dan juga bertobat jika ia menyadari akan kesalahannya. Di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 32 dikatakan, manusia yang bertobat akan menerima kasih karunia Allah, karena Allah tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Ini membuktikan bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, yang telah ditetapkan jalan-jalan kehidupannya, dan kemudian manusia ini harus menjalani di atas jalan kepercayaan sesuai dengan bakat dan talentanya, dan kemudian ia menjadi beriman kepada Allah bahwa ia ada karena diciptakan oleh Allah. Dia berjalan di atas jalan kepercayaan karena dikehendaki oleh Allah dan dituntunnya kepada suatu tempat kedamaian, yaitu kerajaan Allah. Manusia ini percaya, manusia ini beriman, kemudian menjalani dengan penuh rasa syukur. Tetapi manusia juga memiliki kelemahan. Dia mudah tergoda, sebagaimana di dalam sejarah keselamatan. Hawa menjadi jatuh ke dalam dosa oleh karena godaan iblis, si ular. Demikian pula ketika manusia berjalan di atas jalan kepercayaan yang telah ditetapkan oleh Allah, manusia mudah tergelincir, mudah jatuh ke dalam dosa oleh karena keinginannya sendiri, oleh karena pendapatnya sendiri, oleh karena membanggakan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Sehingga manusia yang melakukan kesalahan, Tuhan yang penuh belas kasihan menawarkan pertolongan, menawarkan keselamatan jika mereka mau bertobat. Tetapi jika tidak, pada akhirnya Allah sebagai hakim yang adil dan yang benar, dia akan menghakimi, dia akan mengadili dengan kebenarannya yang hakiki, kebenarannya yang mutlak ada di dalam kehendak Allah itu sendiri. Sehingga tidak ada manusia yang bisa mendebat, yang tidak bisa berdalih, yang beralasan bahwa apa yang diperbuatnya kemudian menjadi Allah berkenan. Tidak. Sebagaimana kita lihat, Abraham membela Lot keponakannya yang akan dibinasakan, yaitu Sodom dan Gomora. Tetapi kehendak Allah adalah kebenaran yang hakiki. Maka penghakiman Allah terjadi dan harus terjadi. Maka yang terjadi, Allah dengan kasih menyelamatkan Lot, tetapi Sodom dan Gomora dan segala isinya tetap dihancurkan. Inilah keadilan Allah. Para kasih Tuhan, kita juga ingin pada hari ini ingin menyadari bahwa Allah adalah hakim yang adil dan yang benar.
Jika saat ini saudara dan saya melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran seperti berjaya di bumi ini, janganlah saudara dan saya kecewa. Janganlah saudara dan saya kemudian mengutuki Allah. Janganlah saudara dan saya menuntut kepada Allah agar Allah menghakimi orang-orang yang demikian, atau ketidakadilan dan ketidakbenaran itu. Tetapi percayalah, kita tetap ingin beriman kepada Allah. Kita tetap ingin mengikut kepada Yesus. Kita ingin bersetia kepada Yesus. Kita ingin meneladani Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dan pengantara kita yang akan mengantarkan kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Percayalah, pada saatnya ketidakadilan dan ketidakbenaran itu akan lenyap sama sekali, karena Allah akan menjadi semua di dalam semua. Amin.